Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Bertemu lagi dengan saya di mata pelajaran PPKN. Untuk pertemuan kali ini kita masih membahas bab 2 mengenai dinamika penerapan demokrasi Pancasila. Saya harap teman-teman semuanya mendengarkan video ini dengan baik dan bijak agar teman-teman semuanya mudah untuk dipahami ataupun dimengerti. Langsung saja ke pembahasan kita mengenai prinsip demokrasi di Indonesia. Bagi bangsa Indonesia, pilihan yang paling tepat dalam menerapkan paham demokrasi merupakan dengan demokrasi Pancasila. Paham demokrasi Pancasila sangat sesuai dengan kepribadian bangsa yang digali dari tata nilai sosial budaya kita. Hal tersebut telah dipraktikkan secara turun-menurun jauh sebelum Indonesia merdeka. Kenyataan ini dapat kita lihat pada kehidupan sebagian besar masyarakat Indonesia yang menerapkan musyawarah mufakat dan gotong royong dalam menyelesaikan masalah-masalah bersama yang terjadi di sekitarnya. Berbicara mengenai demokrasi Pancasila, sebenarnya apa artinya dari demokrasi Pancasila tersebut? Pada hakikatnya, rumusan demokrasi Pancasila tercantum dalam sila keempat Pancasila, yaitu yang berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Rumusan tersebut pada dasarnya merupakan rangkaian totalitas yang terkait erat antara satu sila dan sila yang lainnya. Berbicara mengenai demokrasi Pancasila, Ahmad Sanusi mengutarakan 10 pilar demokrasi konstitusional Indonesia menurut Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, teman-teman, tolong perhatikan. Di sini ada 10 pilar demokrasi konstitusional Indonesia. Yang pertama ada demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa, yang kedua ada demokrasi dengan kecerdasan, yang ketiga ada demokrasi yang berkedaulatan rakyat, yang keempat ada demokrasi dengan rule of law, yang kelima ada demokrasi dengan pemisahan kekuasaan negara, yang keenam ada demokrasi dengan hak asasi manusia, yang ketujuh ada demokrasi dengan pengadilan yang merdeka, yang kedelapan demokrasi dengan otonomi daerah, yang sembilan demokrasi dengan kemakmuran, dan yang terakhir ke-10 demokrasi yang berkeadilan sosial. Yang menjadi karakter utama demokrasi Pancasila yaitu sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dengan kata lain, demokrasi Pancasila mengandung 3 karakter utama, yaitu yang pertama kerakyatan, yang kedua permusyawaratan, dan yang ketiga hikmat kebijaksanaan. 3 karakter tersebut sekaligus berkedudukan sebagai cita-cita luhur untuk menerapkan demokrasi di Indonesia. Nah, teman-teman, di sini ada cita-cita yang pertama yaitu kerakyatan. Cita-cita kerakyatan merupakan bentuk penghormatan kepada rakyat Indonesia dengan memberi kesempatan kepada rakyat untuk berperan atau terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah. Cita-cita yang kedua yaitu permusyawaratan. Cita-cita permusyawaratan memancarkan keinginan untuk mewujudkan negara persatuan yang dapat mengatasi paham perseorangan atau golongan. Adapun cita-cita yang ketiga yaitu hikmat kebijaksanaan. Cita-cita hikmat kebijaksanaan merupakan keinginan bangsa Indonesia bahwa demokrasi yang diterapkan di Indonesia merupakan demokrasi yang didasarkan pada nilai-nilai ketuhanan, perikmanusiaan, persatuan, permusyawaratan, dan keadilan. Alhamdulillah teman-teman semuanya, untuk pembahasan kita kali ini cukup sampai di sini saja dulu. Kita akan melanjutkan di pertemuan selanjutnya. Untuk pertemuan kali ini, teman-teman semuanya ada tugas. Tugasnya, teman-teman menganalisis dari demokrasi yang terjadi pada tanggal 5 Oktober yang disahkannya Undang-Undang mengenai Omnibus Law.
Untuk yang belum tahu mengenai Omnibus Law, bisa cari di internet dan kalian menganalisis berita tersebut. Dan ingat teman-teman, wajib mengumpulkan tugas untuk absen mata pelajaran hari ini. Cukup sekian teman-teman semuanya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.